Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Debbie Trioktanesa Evit, NIM 19231013, mahasiswa semester 4 dengan dosen pengampu Ibu Ragni Oktavia MPD pada mata kuliah Materi dan Energi. Nah, baiklah, pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai cara kerja atau cara proyek pembuatan minyak kelapa pada kali ini. Kelapa ini ada 8 subtopik yang harus kita bahas. Nah, yang pertama adalah pengertian, yang kedua adalah tujuan, yang ketiga adalah alat dan bahan, yang keempat adalah teknik kerjanya, yang kelima adalah proses pekerjaannya, yang keenam adalah hasil praktikumnya, yang ketujuh manfaat, dan yang kedelapan adalah video praktikum pada pembuatan minyak kelapa kali ini. Nah, yang pertama yang harus saya jelaskan yaitu pengertian. Sebelum kita masuk ke dalam semuanya, kita terlebih dahulu harus mengetahui nih, kelapa ini apa sih? Pembuatan minyak kelapa ini gunanya seperti apa? Nah, sebelumnya pengertian dari minyak kelapa itu sendiri adalah buah kelapa. Nah, minyak kelapa itu berasal dari buah kelapa, di mana nanti buah kelapanya diparut dengan secara alami atau dengan mesin. Nah, buah kelapa adalah buah tropis yang dihasilkan dari tanaman Cocos nucifera yang termasuk dari keluarga Arceaceae atau palem-paleman. Selanjutnya yaitu sejarah dari pembuatan minyak kelapa. Asal mula untuk memperoleh minyak dari kelapa adalah bukan dari kopra atau daging buah kelapa segar. Nah, kopra dibuat pada waktu itu untuk memenuhi kekurangan dari minyak Melanda di daratan Eropa. Nah, daging buah kelapa merupakan bahan yang mudah membusuk karena disebabkan oleh kandungan airnya yang sangat tinggi. Jadi, sejarah dari pembuatan minyak kelapa itu bukan dari daging buah kelapa segar. Namun, apa sih kelebihan dan kekurangan dari pembuatan minyak kelapa ini? Kelebihan yang pertama yaitu minyak kelapa tidak mudah rusak dan menghitam ketika digoreng. Lalu yang kedua, minyak kelapa lebih stabil saat berada di suhu tinggi. Nah, ya, kekurangannya kita tidak dapat mengkonsumsi secara berlebihan pada minyak kelapa ini, namun akan menyebabkan diare. Nah, tujuan dari pembuatan minyak kelapa ini untuk mengembangkan produk olahan yang membuat atau memberikan langsung secara produk olahan kelapa menjadi minyak kelapa murni. Lalu yang kedua untuk meningkatkan pengetahuan dan kemampuan mitra dalam pengolahan kelapa. Selanjutnya, alat dan bahan yang digunakan pada pembuatan minyak kelapa ini. Alat yang pertama yaitu wadah. Yang kedua adalah saringan. Yang ketiga, botol. Yang keempat, corong. Sedangkan bahan yang kita gunakan untuk pembuatan minyak kelapa ini, yang pertama adalah kelapa, yang kedua yaitu ragi pemanas buatan. Lalu teknik kerja yang saya gunakan pada pembuatan minyak kelapa kali ini menggunakan ekstraksi basah, di mana daging buah kelapa segar itu kita hancurkan atau digiling atau menggunakan mesin, lalu kita saring dengan kita peras, lalu kita saring, lalu pesaringan itu teknik ini digunakan untuk membuat minyak kelapa dengan cara pemanasan cukup sederhana, yaitu dengan cara penambahan ragi. Nah, pada proses ini, proses yang digunakan yaitu proses penyaringan, di mana proses penyaringan dilakukan dengan cara sederhana, di mana waktu yang digunakan sebanyak 3-10 jam pada pembuatan minyak kelapa ini. Untuk proses kerjanya sendiri, yang pertama kita harus mempersiapkan alat dan bahan yang harus digunakan pada pembuatan minyak kelapa ini. Yang kedua, proses kerja yang kedua, persiapan bahan kelapa yang mentah yang akan diolah. Yang ketiga, pemarutan kelapa menggunakan pelarut mesin atau pelarut kelapa manual. Lalu proses kerja yang keempat, persiapan wadah menampung hasil larutan kelapa dan menambahkan air sesuai dengan tergantungnya dari jumlah kelapa yang diproduksi untuk menjadi santan. Nah, pada proses kerja ini, setelah kita mempersiapkan wadah, mempersiapkan kelapa yang harus kita lakukan, kita juga melakukan pemerasan dan saringan pada santan. Lalu proses yang kelima, santan yang telah kita dapat tadi kemudian dimasukkan ke dalam wadah besar atau sejenisnya. Lalu
Proses yang keenam, kita tambahkan ragi untuk meningkatkan suhu pemanasan buatan sekitar 20-25 derajat Celcius. Kenapa kita membutuhkan ragi? Karena kita tidak melakukan pembuatan minyak kelapa ini dengan cara pemanasan, dengan cara pemanasan namun tidak menggunakan kompor. Dengan cara pemanasan menggunakan ragi pembuatan. Proses yang ketujuh yang harus kita lakukan pada pembuatan minyak kelapa ini yaitu wadahnya ditutup rapat dan didiamkan selama 8 atau 10 jam. Lalu hasil praktikum yang saya dapatkan pada pembuatan minyak kelapa ini yaitu seperti gambar ini. Nah, di mana pembuatan praktikum pembuatan minyak kelapa ini sedikit saya mendapatkan hasil dari minyaknya. Manfaat dari pembuatan minyak kelapa ini yang saya dapatkan yaitu mampu menghasilkan produk minyak kelapa murni yang terstandar untuk mutu pengelolaan. Selanjutnya yaitu video praktikum yang akan kita tonton sama-sama ya teman-teman. Nah, ini adalah link dari video praktikum yang telah saya lakukan. Selamat menonton. Sekianlah presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.